Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita baca Al-Kabiratu Al-Thaminatu Wal-Ishrun, yaitu dosa besar yang ke-28, Aklul harami wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana, yaitu memakan yang haram dan mengambilnya dengan bentuk apapun. Jadi dosa besar yang ke-28 yang diterangkan oleh Az-Zahabi rahimahullah adalah memakan makanan yang haram dan memperolehnya dengan cara apapun. Memakan makanan yang haram dan memperoleh makanan yang haram dengan cara apapun. Inilah yang akan beliau kaji dalam dosa besar yang ke-28 ini. Qala rahimahullah, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Kata Allah azza wa jalla, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 188. Makna ayat ini adalah la ya'kulu ba'dukum mala ba'din bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Maknanya adalah la ya'kulu ba'dukum mala ba'din bil batil, yaitu janganlah sebagian kalian memakan sebagian harta yang lain dengan cara yang batil. Janganlah sebagian kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jangan sesama muslim memakan harta yang lain dengan cara yang batil. Janganlah seorang muslim memakan harta muslim yang lain dengan cara yang batil. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yakni bil yaminil batilati al-kazibati, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maknanya menurut Ibnu Abbas adalah memakan orang lain dengan cara bersumpah, sumpah yang batil, al-kazibah, yang bohong, yaqtati'u biha ar-rajulu mala akhihi bil batil, di mana dengan sumpah tersebut seseorang memperoleh harta seorang muslim dengan cara yang batil. Jadi janganlah sesama kalian memakan harta yang lain dengan cara yang batil. Maknanya menurut Ibnu Abbas adalah seseorang bersumpah sehingga dia memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil. Sumpahnya sumpah yang bohong, sumpah yang palsu. Ini dilarang seseorang bersumpah agar dia memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil. Dia sendiri tidak memiliki hak terhadap harta tersebut, namun karena sumpahnya kemudian orang meyakini akan kebenaran sumpahnya, lalu dia diberikan harta seorang muslim padahal dia sendiri tidak berhak untuk mendapatkannya. Kemudian kata Az-Zahabi, wal aklu bil batil ala wajhain, memakan harta orang lain dengan cara batil itu ada dua bentuk. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna ala jihati zulmi. Yang pertama itu adalah memakan harta orang lain dengan cara yang zalim. Memakan harta orang lain dengan cara batil itu ada dua bentuk. Yang pertama, memakan harta orang lain dengan cara menzaliminya, nahul ghasabu wal khiyanatu wasariqah, seperti merampasnya, mengkhianatinya dan juga mencurinya. Jadi ini bentuk memakan harta orang lain dengan cara batil yang pertama, yaitu mengambilnya dengan cara zalim, seperti merampasnya, membegalnya, mencurinya, mencuranginya dalam jual beli. Itu namanya memakan harta orang lain dengan cara batil yang pertama, yaitu dengan cara berbuat zalim terhadap orang tersebut. Watsani ala jihatil hazali wal laibi. Yang kedua adalah dengan cara al-hazal, yaitu tidak serius, dan juga al-laib, bermain-main. Memakan harta orang lain dengan cara al-hazal, yaitu dengan cara tidak serius, bukan dengan kezaliman maksudnya, walaib, dan dengan bermain-main, seperti dengan cara perjudian atau permainan-permainan yang menipu orang lain. Kallazi yu'khazu fil qimar wal malahi wa nahwi zalik, seperti harta yang diambil dari perjudian, wal malahi, dan permainan-permainan, wa nahwi zalik, dan sejenisnya. Jadi memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu pertama dengan cara zalim, seperti merampasnya, mencurinya, mencuranginya. Yang kedua itu adalah dengan trik yang menyenangkan calon orang yang akan dimakan hartanya ini. Seperti misalnya dengan berjudi. Orang yang berjudi, dia itu bergembira, bersenang-senang, lalu diambil hartanya melalui cara perjudian tersebut, dikalahkan misalnya dalam perjudian tersebut, maka itu termasuk juga memakan harta orang lain dengan cara batil. Atau dengan permainan-permainan seperti zaman sekarang ini, game, dan di pusat-pusat permainan, di situ orang menghabiskan banyak uang, tidak mendapatkan apa-apa dari uang yang dihabiskan, dan dia bersenang-senang
uangnya habis. Ini juga termasuk makan harta orang lain dengan cara tidak serius dan bergembira bersenang-senang. Ya. Wa fi sahihil Bukhari radhiyallahu anhu, dalam Sahih Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawwatuna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang menghabiskan, yang membelanjakan harta Allah bukan dengan cara yang benar, bukan dengan alasan yang benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Nah, seperti orang-orang yang diberikan amanah untuk menjaga harta kekayaan negara, ya, kemudian dia korupsi harta tersebut, dia belanjakan harta tersebut untuk dirinya sendiri, ya, diberikan rumah, diberikan tanah, diberikan ya mobil, kemudian juga difoya-foyakan harta rakyat tersebut, maka kata Rasulullah SAW, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Ini ancaman bagi orang-orang yang diamanahi suatu jabatan, dipercayakan mengurusi harta rakyat, kemudian dia yang mengkorupsinya, dia menggunakannya untuk kepentingan sendiri, maka ancaman bagi mereka adalah neraka yang Allah sediakan bagi mereka pada hari kiamat. Wa fi sahihi Muslimin hina zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rajulu yutilus safar, yaitu seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang, ash'athu, dan rambutnya kusut, aghbaru, dan berdebu, penuh dengan debu, yamuddu yadahu ila sama, lalu dia mengangkat tangannya untuk berdoa ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, dia bermohon, wahai Tuhanku wahai Tuhanku, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ulang-ulang doanya, wahai Tuhanku wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya adalah makanan yang haram, wa mashrabuhu haramun, dan minumannya adalah minuman yang haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga pakaian yang haram, wa ghuziya bil haram, dan dia diberikan makanan ya dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu li zalika, lalu bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sebab penghalang seseorang mendapatkan doa, penghalang seseorang memperoleh doanya atau dikabulkannya doanya. Kata Rasulullah SAW, ada seseorang yang melakukan perjalanan yang panjang, ya, dalam perjalanan tersebut ya, rambutnya kusut, badannya penuh debu, kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Nah, sementara orang ini makanan yang ia makan adalah makanan yang dia peroleh dengan cara yang haram, dan mungkin juga zatnya juga haram. Begitu juga dengan minumannya, ya, minuman yang haram dan diperoleh dengan cara yang haram. Begitu juga dengan pakaiannya mungkin diperoleh dengan cara yang haram, ya, atau juga dia merampas punya orang lain. Wa ghuziya bil haram, dan dia diberi makan dengan yang haram, diberi makan oleh orang dan juga sesuatu yang diharamkan. Kemudian kata Rasulullah, fa anna yustajabu lizalika, bagaimana doanya akan dikabulkan, karena hal-hal yang menjadi penghalang doanya banyak, ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian juga diberi makan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, inilah salah satu dampak buruk dari memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, dan juga usaha yang haram, yaitu doanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani ya mustajabat da'wati. Anas radhiyallahu anhu berkata, kata Anas, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku sebagai seseorang yang mustajab doanya, ya. Berdoalah kepadaku agar Allah menjadikanku sebagai seseorang yang mustajab doanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Anasu, wahai Anas, atib kasbaka tujab da'watuk, ya. Kata Rasulullah SAW, wahai Anas, ya, baguskanlah usahamu. Maksudnya kalau berusaha, usahalah yang halal, tujab da'watuka, maka doamu akan dikabulkan. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, menjadi orang-orang yang makbul doanya, maka usahakan usaha kita itu adalah usaha yang halal. Jangan mau melakukan al-muharramat, hal-hal yang diharapkan dalam usaha kita, ya. Fa inna rajula la yarfa'u luqmata min al-harami ila fihi fala yustajabu lahu da'watu 40 yawman. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seseorang yang mengangkat satu suap dari makanan yang haram ke mulutnya, maka tidak dikabulkan doanya selama 40 hari. Jadi jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, dan kita ingin menjadi orang yang mustajab doanya, dikabulkan oleh Allah doanya, maka resepnya adalah usahakan berusaha, bekerja dengan usaha yang halal. Begitu juga dengan makanan yang kita masukkan ke mulut kita, harusnya makanan yang halal, ya. Kalau kita
memakan makanan yang haram, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Meskipun makanan tersebut hanya satu suap saja. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak akan diterima doa seseorang yang ke mulutnya masuk sesuatu yang haram selama 40 hari. 40 hari tidak diterima doanya oleh Allah SWT jika ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam mulutnya. Ya. Kemudian warawal Baihaqi bi isnadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Ya, ada yang penyabar, ada yang pemarah, ada yang santun, ada yang kasar, ya. Ada yang dermawan, ada yang pelit. Itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Nah, ada yang rezekinya banyak, ada yang sedang, ada yang sempit. Terkadang rezeki seorang banyak, terkadang lagi sempit dan seterusnya. Wa inna Allah yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Ya, dan sesungguhnya Allah SWT memberikan dunia ini kepada orang yang ia sukai dan kepada orang yang tidak dia sukai. Allah berikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Banyak orang-orang kafir yang diberikan kekayaan di dunia, karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia berikan kepada orang yang dia sukai dan dia berikan juga kepada orang yang tidak dia sukai. Kemudian kata Rasulullah, wala yu'tid dina illa man yuhibba. Ya. Dan Allah SWT tidak memberikan dunia ini, tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau dunia, kekayaan di dunia, kesenangan di dunia, Allah bisa berikan kepada yang disukai atau yang tidak disukai. Tapi kalau agama hanya Allah berikan kepada orang yang disukai oleh Allah SWT. Jadi kalaupun dalam kehidupan kita ini, ya kadang kita susah, nah, tapi kita punya iman yang kuat, iman yang teguh, ya mengerti agama, menerapkan hukum-hukum agama dalam kehidupan kita, maka bergembiralah kita semua, karena Allah Azza wa Jalla ya mencintai kita. Sebab Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang ia cintai. Faman a'tahu Allah din faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah telah berikan agama kepadanya, maka sungguhnya Allah telah mencintainya. Barang siapa yang Allah berikan agama kepadanya, dia cinta kepada agama, dia berusaha mempelajari agama, dia berusaha menjaga agama, dia berusaha mengamalkan tuntunan-tuntunan agama dalam kehidupannya, itu menandakan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wala yaksib abdun malan haraman fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fihi. Ya, dan tidaklah seorang hamba mengusahakan harta yang haram lalu dia belanjakan, kemudian Allah SWT berikan berkah kepadanya. Nah, tidak akan Allah berikan berkah kepada seorang hamba yang mengusahakan harta dari yang haram, walaupun dia infakkan ya setelah dia peroleh, maka Allah tidak akan berikan berkah kepadanya. Ini hati-hati orang yang mengusahakan harta yang haram dengan cara apapun, walaupun kemudian setelah dia peroleh dia belanjakan, dia bantu orang lain, dia sedekahkan, dia infakkan, namun Allah SWT tidak akan memberikan berkah kepadanya. Hartanya akan habis, hartanya akan hancur, akan hilang, ya. Wala yatasaddaqu minhu fayuqbalu minhu, dan tidaklah seseorang mengusahakan harta yang haram kemudian dia belanjakan, dia infakkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, ya. Tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya meskipun dia sedekahkan. Wala yatrukuhu khalfa zahrihi illa kana zaduhu ila nar, dan dia tidak tinggalkan harta yang haram itu di belakang punggungnya, yakni dia tinggalkan ketika dia sudah meninggal dunia, illa kana zaduhu ila nar, kecuali harta tersebut akan menjadi bekalnya di neraka, ya. Kecuali harta tersebut menjadi bekalnya di neraka. Ada seseorang yang mengusahakan harta benda dengan cara yang haram, kemudian dia meninggal, dia meninggalkan kekayaan yang sangat banyak, ya, diwarisi oleh pewaris-pewarisnya, oleh anaknya, oleh istrinya. Nah, maka harta yang dia tinggalkan itu akan menjadi bekal orang yang mengusahakan ini di mana? Di neraka. Innallaha la yamhu sayyi'a bisayyi'. Sesungguhnya Allah tidak hapuskan keburukan dengan keburukan. Walakin yamhu sayyi'a bil hasan. Namun Allah akan menghapuskan keburukan dengan kebaikan, ya. Allah tidak akan menghapuskan keburukan dengan keburukan, ya. Allah juga tidak akan menghapuskan sesuatu yang haram walaupun kemudian melakukan yang baik dengan harta tersebut, ya. Orang misalnya mencuri, kemudian dia infakkan harta curiannya itu, Allah tidak akan berkahi itu. Atau dia sedekahkan, Allah tidak akan berkahi dan tidak akan Allah terima. Atau dia jadikan sebagai warisan yang akan dia tinggalkan untuk anak-anaknya, Allah juga tidak akan terima itu. Dan Allah akan jadikan dia harta tersebut sebagai bahan bakar orang tersebut di neraka, ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya hulwatun nadhirah. Dunia itu manis dan hijau, ya.
segar. Man iktasaba fiha malan min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi asabahu wa awrasahu jannatahu. Barang siapa yang memperoleh harta dan mengusahakan harta min hillihi dari jalan yang halal, wa anfaqahu fi haqqihi, dan ia belanjakan ya pada jalan yang benar, asabahu, maka Allah akan berikan ia pahala, wa awrasahu jannatahu, dan Allah akan karuniakan kepadanya surganya. Ya, kata Rasulullah SAW, dunia ini sifatnya manis, menggoda manusia dan sangat segar, ya, sangat menarik perhatian manusia. Barang siapa yang di dunia ini dia mengusahakan harta yang haram, ya, barang siapa yang di dunia ini dia mengusahakan harta dari jalan yang halal, kemudian dia belanjakan, dia infakkan, ya, dia belanjakan pada jalan yang halal juga, maka Allah akan berikan dia pahala dan Allah akan wariskan kepadanya surga. Allah akan masukkan dia ke surga. Wa man iktasaba fiha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu min ghairi haqqihi. Barang siapa yang membelanjakan harta bukan dengan cara yang halal dan dia belanjakan bukan pada tempat yang Allah bolehkan, adkhalahu Allah taala darul hawan, maka Allah akan masukkan ke dia ke dalam negeri yang penuh kehinaan, ya, yaitu neraka, ya. Barang siapa yang memperoleh harta bukan dengan cara yang halal dan dia memperoleh harta dengan cara-cara yang haram, lalu dia belanjakan, ya, bukan pada hal-hal yang halal, namun dia belanjakan juga pada hal-hal yang haram, maka Allah akan masukkan ke dia ke dalam negeri yang penuh kehinaan, yaitu neraka. Wa rubba mutakhawwidin fi mashtahat nafsuhu minal haram lahun naru yaumal qiyamah. Orang yang membelanjakan harta, ya, pada hal-hal yang disukai oleh dirinya, ya, yaitu harta yang haram maksudnya, maka baginya neraka pada hari kiamat. Orang yang membelanjakan harta yang haram dalam hal-hal yang disukai oleh dirinya, maka baginya neraka pada hari kiamat. Nah, ini ketentuannya. Barang siapa yang mengusahakan harta dengan cara yang halal, dibelanjakan, ya, dalam hal-hal yang halal, maka Allah berikan dia pahala dan Allah masukkan ke surga. Yang selanjutnya, barang siapa yang memperoleh harta dengan cara yang haram, dibelanjakan juga pada, ya, hal-hal yang haram, maka Allah masukkan dia ke neraka, ya. Dan orang yang membelanjakan harta, ya, pada hal-hal yang disenangi oleh dirinya, padahal harta tersebut adalah harta yang haram, maka baginya neraka pada hari kiamat. Wa ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubali Allahu min ayyi babin adkhalahu an-nar. Barang siapa yang tidak peduli dengan cara apa dia memperoleh harta, maka Allah juga tidak akan peduli kepadanya dari pintu neraka yang mana ia akan masuk ke dalamnya. Barang siapa yang enggak peduli apakah dengan cara yang halal atau dengan cara haram dia memperoleh hartanya, maka di akhirat juga Allah tidak akan peduli masuk ke neraka lewat pintu yang mana dia. Ya, seperti pada zaman kita sekarang ini banyak orang yang mengatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal, ya. Yang haram aja susah dicari. Ya, orang seperti ini dia akan memakan, ya, harta benda baik diperoleh dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, ya. Kalau orang tidak peduli dengan cara apa dia memperoleh harta, dengan cara halal atau haram, maka Allah juga tidak akan peduli, ya, pada hari kiamat apakah dia masuk ke neraka melalui pintu ini atau pintu yang itu. Waqad ruwiya an Yusuf bin Asbat rahimahullah, diriwayatkan dari Yusuf bin Asbat rahimahullah, ia berkata, inna syabba, ya, sungguhnya seorang pemuda, iza ta'abbada, apabila dia menjadi seorang yang mulai menempuh jalan menjadi ahli ibadah, qala syaitanu li'awanihi, maka setan-setan akan berkata kepada penolong-penolongnya, unzuru min aina mat'amuhu, perhatikan dari mana makanan pemuda yang mulai beribadah ini. Fa in kana mat'amu su'in, ya, jika makanannya adalah makanan yang buruk, qala, ya, fa in kana mat'ama su'in, jika makanannya makanan yang buruk, maka setan berkata, da'uhu yat'abu wa yajtahidu, biarkan anak muda ini yang melatihkan badannya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Faqad kafakum nafsuhu, ya, sungguhnya dia sendiri sudah mencukupi kalian, enggak usah berletih-letih yang menyesatkannya, dia juga nanti akan tersesat. Inna ijtihadahu ma'aklil harami la yanfa'uhu, kesungguhannya dalam beribadah disertai dengan makan yang haram tidak akan bermanfaat baginya. Nah, jadi Yusuf bin Asbat berkata, kalau ada seorang anak muda dia mulai menempuh jalan ahli ibadah,
mulai rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, rajin menuntut ilmu dan sebagainya, maka setan akan berkata kepada penolong-penolongnya. Apa kata setan? Perhatikan anak muda ini, dari mana makanannya? Kalau makanan yang ia makan itu adalah makanan yang buruk, diperoleh dengan cara yang buruk, dengan cara yang haram, maka kata setan kepada penolong-penolongnya, biarkan aja, ya, biarkan dia capek, biarkan dia bersungguh-sungguh, ya, dia nanti juga akan, ya, menyimpang, dia nanti juga akan menjadi orang yang malas ibadah, dia akan menjadi orang yang, ya, kembali bermaksiat, ya. Kemudian kata Iblis apa? Meskipun dia rajin ibadah, tapi dia makan yang haram, maka tidak akan berguna bagi dia sama sekali. Wa yu'ayyidu dzalika ma thabata fi sahih. Hal itu didukung dengan hadis yang terdapat dalam as-sahih min qauli sallallahu alaihi wasallam 'anil rajulil ladzi mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram. Fa anna yustajaba li dzalika. Ya, cerita anak muda yang rajin ibadah kemudian makanannya haram, kemudian setan membiarkannya hingga akhirnya dia tersesat sendiri, itu didukung oleh hadis yang terdapat dalam sahih mengenai seseorang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan juga yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Lalu kata Rasulullah, bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Wa qad ruwiya fi haditsin, ya, sungguhnya telah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ini, ya, hadisnya belum tentu benar, ya, belum tentu sahih. Anna malakan ala Baitul Maqdis yunadi kulla yaumin wa kulla laila, bahwa seorang malaikat di Baitul Maqdis dia menyeru pada setiap hari dan setiap malam, man akala haraman lam yakbalillahu minhu sarfan wala adla, ya, barang siapa yang memakan harta yang haram, maka Allah tidak akan terima darinya baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. As-sarfu an-nafilah, ibadah as-sarfu itu maksud as-sarfu, kan kata Rasulullah, sarfan wal adla, ya, sarfan itu maksudnya adalah an-nafilah, ibadah yang sunnah. Wal adlu al-fariḍah. Nah, al-fariḍah itu ibadah yang wajib. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka Allah tidak akan terima ibadahnya, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ya. Wa qala Abdullah bin al-Mubarak, ya, Abdullah bin al-Mubarak berkata, la an arudda dirhaman min syubhatin, ya, ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 100,000. Ya, kata beliau, ya, mengembalikan satu dirham yang memiliki syubhat, ya, itu lebih aku sukai daripada bersedekah sebanyak 100,000. Wa mi'ah, 100,000, 100. Wa ja'a anin Nabi SAW anahu qala, datang riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man hajja bimalin haramin faqala labbaik qala malakun la labbaik wala sa'daik hajjuka mardudun alaika. Kata Rasulullah SAW, atau datang riwayat dari Nabi SAW, barang siapa yang berhaji dengan uang yang haram, lalu dia berkata labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah, maka malaikat berkata la labbaik wala sa'daik, ya, Allah tidak akan kabulkan, ya, panggilanmu, Allah tidak akan dengar panggilanmu. Hajjuka mardudun alaika, dan hajimu dikembalikan kepadamu. Nah, jadi tidak boleh seseorang beribadah dengan harta benda yang diperoleh dengan cara yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, man ishtara thawban bi asyrati darahima, barang siapa yang membeli sehelai kain dengan 10 dirham, wa fi sumnihi dirhamun min haram, dan pada seperdelapannya ada 1 dirham, wa fi thamanihi, dan dalam harganya ada 1 dirham dari uang yang haram, lam yakbalillahu lahu salatan madama alaihi, maka Allah tidak akan terima salatnya selama pakaian itu ada pada tubuhnya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membeli sehelai kain dengan 10 dirham, dan dalam harga 10 dirham itu ada 1 dirham yang berasal dari harta yang haram, maka Allah tidak akan terima ibadah orang tersebut, ya, selama pakaian itu ia pakai. Wa qala Wahb bin al-Ward, law qumtu qiyamas sariyah, ya, atau law qumta qiyamas sariyah ma nafa'aka hatta tanzura ma yadkhulu batnaka ahalalun am haram, ya. Kata Wahb bin al-Wardi, seandainya kamu berdiri seperti berdirinya tiang, maksudnya lama berdiri dalam ibadah, sebagaimana sebuah tiang di sebuah bangunan di masjid misalnya, maka ibadahmu tidak akan bermanfaat bagimu sampai kamu memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, apakah halal atau haram. Nah, jadi seandainya seorang beribadah dalam waktu yang lama, namun makanan yang dia makan bukanlah makanan yang halal, maka
ya ibadah yang dia lakukan itu tidak akan bermanfaat bagi dia sebelum dia meninggalkan yang haram. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la yaqbalillahu salat amri'in wa fi jawfihi haramun hatta yatuba ila Allah taala. Allah tidak akan terima salat seseorang sedangkan dalam perutnya ada makanan yang haram hingga ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah tidak akan terima, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan pahala atas salat yang dikerjakan oleh seseorang selama di dalam perutnya ada makanan yang haram yang dia peroleh dengan cara yang haram hingga ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Sufyan ats-Tsauri berkata, man anfaqal harama fi ta'ati kaman tahara thawba bil bauli. Kata Sufyan ats-Tsauri, man anfaqal harama fi ta'ati, barang siapa yang membelanjakan harta yang haram di dalam ketaatan, barang siapa yang membelanjakan harta yang haram ya untuk ketaatan, di dalam ketaatan dia misalnya punya uang diperoleh dengan cara yang haram, lalu dia infakkan untuk ketaatan, dia infakkan untuk fakir miskin, dia gunakan untuk pergi haji misalnya, pergi umrah, dia gunakan untuk membeli makanan bagi orang-orang fakir misalnya. Kemudian apa? Kaman tahara thawba bil bauli. Itu sama seperti orang yang membasuh pakaiannya dengan air kencing. Sama dengan orang yang membasuh pakaiannya dengan air kencing. Barang siapa yang menginfakkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, diinfakkan dalam ketaatan, dibelanjakan dalam ketaatan, itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Keadaan orang itu seperti keadaan orang yang membasuh bajunya dengan air kencing. Bisakah baju yang kotor dicuci dengan air kencing? Tidak, ya. Dia tetap akan kotor, ya. Tidak akan dibersihkan. Ya. Jadi orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala dari infak yang dia bayarkan, karena yang dia belanjakan itu adalah infak dari yang haram. Wa thawbu la yutahhiruhu illa al-ma'. Kain itu tidak akan disucikan kecuali oleh air. Wa dzanbu la yukaffiruhu illa al-halal. Dan dosa itu tidak akan bisa ditebus kecuali oleh yang halal. Ya. Dan itulah perumpamaan yang dibuat oleh Sufyan ats-Tsauri. Barang siapa yang membelanjakan, menginfakkan harta ya yang haram dalam ketaatan dia belanjakan, maka Allah tidak akan terima. Sebagaimana pakaian yang kotor tidak akan bersih dengan air kencing, ya. Ya. Wa thawbu la yutahhiruhu illa al-ma'. Pakaian tidak akan bisa disucikan kecuali dengan air yang bersih. Dan dosa tidak akan bisa ditebus ya, kecuali dengan yang halal. Wa qala Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nada'u tis'ata asyaril halali makhafatal wuqu'i fil haram." Kami meninggalkan ya 9/10 dari yang halal karena takut terjatuh ke dalam yang haram. Jadi Umar mengatakan kami meninggalkan 90% lebih, 9/10 dari yang halal karena khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan. Para sahabat zaman dulu mereka sangat berhati-hati dalam hal makanan. Mereka ya sangat selektif dalam makanan, ya. Tidak yang penting ada makanannya, mau yang halal maupun yang haram, tidak. Zaman dahulu mereka sangat selektif, ya. Yang akan mereka makan adalah yang halal saja. Sedikit saja ada syubhatnya, maka mereka akan tinggalkan. Bahkan yang halal saja sebagian besarnya mereka tinggalkan karena khawatir terjatuh ke dalam yang haramnya. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ghuzziya bil haram. Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang halal, dengan yang haram, afwan. Kemudian wa an Zaid bin Arqam qala. Dari Zaid bin Arqam dia berkata, kana li Abi Bakrin gulamun yakhruju lahul kharaja ay qad katabahu ala mal. Abu Bakar memiliki seorang budak laki-laki, yakhruju lahul kharaj, yang mengeluarkan untuknya kharaj. Ay qad katabahu ala mal, maksudnya budaknya itu telah berjanji untuk mencicil kepada Abu Bakar. Nah, setelah cicilannya lunas, maka dia merdeka. Itu namanya budak mukatab. Budak mukatab yaitu budak yang setiap hari bekerja, kemudian dia tebus dirinya dengan hasil pekerjaannya itu. Ya, setelah lunas maka dia menjadi orang yang merdeka. Wa kana yaji'uhu kulla yawmin bi kharajihi. Ya, maka setiap hari budak tersebut datang membawa kharajnya, yaitu penghasilannya kepada Abu Bakar. Fa yas'aluhu, ya, maka Abu Bakar bertanya,
Min aina ataita biha? Dengan cara apa kamu memperolehnya? Fa in radiyahu akalahu wa illa tarakahu. Jika diceritakan oleh budak tersebut dan Abu Bakar ya menerimanya, maka dia akan memakannya, jika tidak maka dia akan membiarkannya, ya. Jadi Abu Bakar itu dia setiap hari bertanya kepada budak yang dijanjikan olehnya akan merdeka ini. Setiap hari budak itu membawa makanan ya, ke rumah Abu Bakar Siddiq. Maka selalu ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, dengan cara apa kamu memperolehnya? Dengan cara yang halal atau haram? Kalau dengan cara yang halal, Abu Bakar akan memakannya. Kalau dengan cara yang haram, maka dia akan meninggalkannya. Qala faja'ahu zata lailatin. Ya, Zaid bin Arqam berkata, suatu malam datang budak tersebut, bi ta'amin, dengan makanan, wa kana Abu Bakrin sha'iman, dan saat itu Abu Bakar sedang puasa. Fa akala minhu luqmatan, ya. Maka Abu Bakar memakan satu suap dari makanan yang dibawa oleh budak tersebut. Wa nasiya an yas'alahu, dia lupa bertanya kepada budak tersebut. Summa qala lahu, kemudian setelah dia makan, Abu Bakar bertanya kepadanya, min aina ji'ta bihadza? Dari mana kamu memperoleh makanan tadi? Faqala kuntu takahantu li unasin bil jahiliyah. Maka budak tersebut berkata, ya saya dulu pernah menebak-nebak sesuatu untuk orang-orang di masa jahiliyah, ya, meramal untuk orang-orang di masa jahiliyah. Wa ma kuntu uhsinul kahanata, dan saya bukanlah orang yang pandai berdukun, maksudnya pandai meramal sesuatu di masa yang akan datangnya. Illa anni khada'tuhum, tapi saya menipu mereka. Faqala Abu Bakrin uffin laka kitta tuhlikuni. Kata Abu Bakar, celaka kamu, hampir saja kamu membinasakan saya. Summa adkhala yadahu fi fihi, kemudian dia Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulutnya. Faja'ala yataqayya, dia mulai memuntahkan makanan yang tadi dia makan. Wala yakhruju, dan tidak bisa keluar makanan tersebut. Faqila lahu, lalu dia ditanya atau dikatakan kepadanya, ya innaha la takhruju illa bil ma'. Suapan itu tidak akan keluar kecuali dengan air. Fada'a bima'in, lalu Abu Bakar meminta air. Faja'ala yashrabu wa yataqayya, maka ia mulai minum dan memuntahkan hatta qa'a ya kulla syai'in fi batnihi, sampai ia memuntahkan segala sesuatu yang ada dalam perutnya. Faqila lahu, kali katakan kepadanya, yarhamukallah, ya semoga Allah merahmatimu. Kullu hadza min ajli hadhihi luqmati, semua yang kamu lakukan ini hanya karena sesuap nasi, sesuap makanan. Faqala radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, lau lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Seandainya satu suapan itu tidak keluar kecuali dengan meninggalnya saya akan tetap keluarkan. Ya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Fa khasyitu an yanbuta bizalika fi jasadi min hazihi luqmah. Maka saya khawatir ya ada bagian tubuh saya yang berkembang ya dengan suapan tersebut. Nah, ini cerita bagaimana zuhudnya dan waraknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dia mempunyai budak, dan budak ini setiap hari membawa makanan ya kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar terus bertanya kepada budaknya ini. Terbiasa bertanya apakah diperoleh dengan cara yang halal atau yang haram makanan tersebut. Kalau dengan cara yang halal, Abu Bakar akan memakan. Kalau dengan cara yang haram, maka beliau akan tinggalkan. Maka suatu ketika budak tersebut datang membawa makanan, dan Abu Bakar langsung memakannya karena dia saat itu sedang berpuasa. Kemudian setelah itu Abu Bakar bertanya, ya, wahai budak, bagaimana kamu memperoleh makanan yang tadi aku makan? Kata budak tersebut, saya memperoleh makanan ini adalah dengan menebak sesuatu untuk orang di masa jahiliyah. Lalu tebakan saya tepat, lalu saya diberikan upah, lalu saya belikan makanan. Maka Abu Bakar marah, kata beliau, celaka kamu, hampir saja kamu membinasakan saya. Ya. Kemudian Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, ya, supaya memuntahkan kembali makanan yang tadi dimakannya. Tidak bisa makanan tersebut keluar karena sudah di dalam perut. Kemudian dikatakan kepada Abu Bakar, makanan itu tidak akan keluar kecuali dengan meminum air. Maka dia minum air sambil dia berusaha mengeluarkan dan memuntahkan makanan yang tadi, ya. Nah, seperti itu ya waraknya orang-orang pada zaman dahulu, ya. Lalu orang heran melihatnya, apakah sampai segitu usaha untuk mengeluarkan sesuap makanan yang diperoleh dengan cara yang haram? Kata Abu Bakar, seandainya ya, makanan tersebut tidak bisa keluar kecuali dengan ya hilangnya nyawa saya, maka saya tetap akan keluarkan. Karena kata Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa setiap tubuh yang bertumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya.
Kemudian waqad taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sudah terdahulu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata jasadun ghuzziya bil haram. Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan sesuatu yang haram. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Qala al ulama rahimahullah, kata Az-Zahabi, ulama rahimahullah berkata, wa yadkhulu fi hadzal bab, dan masuk ke dalam bab ini, maksudnya bab ya memakan makanan dengan cara yang haram. Apa saja masuk ke situ? Al-makkasu, yaitu penarik pajak. Termasuk itu memperoleh harta dengan cara yang haram. Wal khain, orang yang berkhianat. Ya, wal khain, orang yang berkhianat, yang curang dalam jual belinya kepada orang lain. Wazugli, yaitu tukang tipu. Ya, wasariq, yaitu pencuri. Wal battal, ya, yang memaksa, penodong orang lain. Ya, jadi penarik pajak, ya, yang curang dalam jual beli, penipu, pencuri. Wal battal, yang memaksa orang lain untuk menyerahkan hartanya. Wa akilur riba, yang memakan riba, yang memperoleh keuntungan dari riba yang dia pinjamkan. Wa mukiluhu, yang meminjam riba, ya. Wa akilu malil yatim, yang memakan harta anak yatim. Wa syahiduz zur, yang memberikan kesaksian yang palsu. Wa man ista'ara syai'an fajahadahu, dan termasuk ke dalam harta, memperoleh harta dengan cara yang haram adalah orang yang meminjam sesuatu lalu dia menentangnya, mengingkari, oh saya enggak minjam, ya. Seperti orang yang minjam barang orang lain, kemudian dia tidak mau kembalikan, dia pergunakan barang orang lain tersebut, maka dia termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa akilur rasywah, juga yang memakan suap. Wa munkisul kili wal wazni, yang mengurangi takaran dan timbangan. Dia menimbang sesuatu barang untuk orang lain, atau dia menakar, dikurangi takarannya, dikurangi timbangannya. Orang beli kain ya sekian meter, dia mungkin kurangi sekian senti. Orang beli beras 50 kilo, mungkin dikurangi setengah kilo misalnya, dan seterusnya. Wa man ba'a syai'an fihi aibun faghattahu, termasuk juga orang yang menjual sesuatu yang memiliki aib lalu dia tutupi. Wal muqamir, penjudi. Wasahid, tukang sihir, ya tukang sihir, kemudian diberikan upah karena telah menyihir, maka upah tersebut juga haram. Wal munajjim, ya munajjim, ahli perbintangan, yang menebak-nebak sesuatu berdasarkan peredaran bintang di langit. Wal musawir, orang-orang yang membuat patung. Wazaniyah, itu pezina. Wan naiha, orang-orang yang meratap, diupah orang lain untuk meratapi kematian seseorang, termasuk hasil dari usaha dari meratap tersebut diharamkan. Wal usyriyah, yang itu yang memaksa untuk mengambil 1/10 dari harta orang lain. Wad dallal, yaitu calo, ya iza akhadha ujratahu bighairi iznihi minal bai', apabila dia mengambil upahnya tanpa izin penjual. Wa mukhbirul mushtari bizaid, dan yang mengabarkan ya pembeli dengan harga yang lebih, dia naikkan harga pada pembeli pada harganya tidak segitu. Wa man ba'a hurran fa akala thamanahu, dan juga orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia makan keuntungannya. Jadi memakan harta ya dengan cara yang batil itu berbagai macam bentuknya, ya seperti berbagai macam bentuk pekerjaan, berbagai macam profesi yang di situ diperoleh harta dengan cara yang haram. Seperti apa? Seperti tukang pajak, yang curang, penipu, pencuri, ya penodong orang, pemakan riba, ya kemudian misalnya yang meminjam riba, pemakan harta anak yatim, yang memberikan kesaksian palsu, kemudian dia dikasih uang, penjudi, ya kemudian yang meminjam harta orang lain kemudian tidak mau mengembalikan, tukang sihir, dukun, ya pembuat patung, pezina kalau dia dikasih uang, ya, seperti wanita-wanita tunasusila, ya yang melakukan pelacuran dan sebagainya, maka hasilnya juga diharamkan. Kalau ada zaman dulu orang-orang yang meratap kemudian dikumpulkan teman-temannya untuk meratap sama-sama lalu dikasih uang, juga harta yang diharamkan itu. Begitu juga calo, kalau dia mengambil upah tanpa izin dari pembeli. Begitu juga orang yang menjual orang yang merdeka, dan berbagai bentuk ya perbuatan-perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kita semua berhati-hati ya dalam usaha kita. Jangan sampai kita semua menjadi orang yang memakan harta orang lain ya dengan cara yang batil. Mudah-mudahan yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.